Right there. See, something's degrading the lipid bilayer. Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Ruang Film, sebuah informasi untuk kalian penikmat konten spoiler. Oke teman-teman, di video kali ini kita akan membahas film berjudul Lazarus Effect yang dirilis tahun 2015. Sebuah film yang menceritakan percobaan sekelompok peneliti dalam menghidupkan orang yang sudah mati. Jadi nggak usah lama-lama, kita langsung masuk aja ke alur cerita filmnya. Serum level optimal. All inputs within range. Film dimulai dengan memperkenalkan sekelompok peneliti jenius di sebuah universitas yang dipimpin oleh pasangan bernama Frank dan Zoe, serta anggota tim yaitu Nico dan Clay. Saat ini mereka tengah mengembangkan sebuah serum yang disebut Lazarus, sebuah serum yang bertujuan membantu para dokter agar memiliki lebih banyak waktu dalam upayanya menyelamatkan pasien. Serum ini diharapkan dapat membangkitkan kembali syaraf atau organ yang sudah tidak berfungsi tanpa kehilangan kemampuan kognitif ataupun efek jangka panjang. Atau sederhananya, mereka itu mencoba menghidupkan sesuatu yang sudah dianggap mati secara klinis. Setelah bekerja keras selama kurang lebih 4 tahun, serum tersebut akhirnya siap untuk diuji coba. Dan tentunya proyek ini terasa kurang lengkap jika mereka tidak memiliki bukti video yang menunjukkan mereka pencipta serum tersebut. Maka dari itu, Zoe mempekerjakan seorang mahasiswi freelancer bernama Eva Amelia untuk membantu mereka membuat video dokumentasi uji coba tersebut. Welcome to our laboratory. Okay. We are still rolling. Suatu malam, ketika Zoe sendirian melanjutkan penelitian di kampus, ia dikejutkan kedatangan Nico yang sengaja datang untuk membawakannya makanan. So sorry. So, how are you doing? Keduanya lantas berbagi cerita tentang kehidupan pribadi, yang mana ketika Frank dan Zoe hendak melangsungkan pernikahan, Frank mendapat dana hibah dari sebuah perusahaan farmasi untuk membiayai penelitiannya dan memutuskan menunda semua rencana mereka demi proyek tersebut. But we were 22. You should have known by then that that's what that's for. It's not like an orthodontic thing. Hari berikutnya, mereka menyuntikkan serum tersebut pada seekor anjing bernama Rocky yang sudah dinyatakan mati secara klinis dan menderita katarak akut pada kedua matanya. Namun, uji coba pertama itu menemui jalan buntu karena jasad anjing tersebut tidak menunjukkan reaksi apapun. Clay, what did I say about smoking in here? Zoe kemudian meminta semua orang berkumpul guna membahas tindakan apa yang harus mereka lakukan selanjutnya. Namun di tengah diskusi, Zoe malah dibuat kesal karena Clay nge-vape di dalam ruangan. Clay beralasan ngudut bisa membantunya mengencerkan otak. Dan benar saja, Clay tiba-tiba terpikirkan sebuah gagasan. Bagaimana jika mereka memasukkan isolator kalium ke dalam serum, lalu membatasi durasi denyut sekitar 30 ml dan memberi sedikit tegangan kejut pada subjek. Hal ini mirip seperti cara kerja defibrilator. You're all grown up. Alright. Holy shit. Dan singkat cerita, mereka mengulang uji coba tersebut. Sayangnya, beberapa kali percobaan tidak menunjukkan arah positif. 11 kilovolts, stand by. Nah, ketika Eva memfokuskan kamera pada kepala Rocky, Eva tanpa sengaja melihat telinga anjing itu bergerak lalu memberitahu Zoe. Awalnya, Zoe mengira gerakan itu hanyalah simulasi otot efek diberi tegangan tinggi. Namun tiba-tiba mereka semua dibuat terperanjat mendapati anjing yang sudah dinyatakan mati itu hidup kembali. Bahkan katarak di kedua matanya sembuh total, yang menunjukkan bahwa serum Lazarus tidak hanya membangkitkan Rocky dari kematian, tapi juga menyembuhkan penyakit yang dideritanya. Setelah itu, mereka bersama-sama minum air kedamaian untuk merayakan keberhasilan serum Lazarus. Namun, meski penelitian mereka berhasil, Frank meminta mereka tetap merahasiakan penelitian ini, sambil terus mengawasi perkembangan anjing tersebut, tanpa menyadari bahwa seseorang mengawasi mereka dari balik kamera CCTV. Rocky, the ultimate underdog. Rocky. Malam itu, Frank dan Zoe membawa Rocky pulang ke rumah. Tapi anehnya, saat Zoe memberinya Whiskas, Rocky nggak mau makan. Padahal sejak dibangkitkan dari kematian, Rocky itu belum makan dan minum sama sekali.
Frank menduga anjing itu hanya kebingungan setelah sebelumnya berada di alam baka tiba-tiba nongol lagi di dunia. Nah, ketika Zoe tengah tidur terlelap, Rocky masuk ke kamarnya dan terus memandanginya dengan tatapan aneh, seolah anjing itu ingin berterima kasih padanya, atau mungkin kesal karena dirinya dibangkitkan dari istirahat panjangnya. Esok harinya, si Rocky tetap menunjukkan perilaku yang sama seperti sebelumnya, enggan makan dan minum ataupun menggonggong layaknya seekor anjing. Frank menduga perubahan sikap anjing tersebut berhubungan dengan senyawa yang dihasilkan oleh kelenjar pineal di dalam otaknya, yaitu DMT, senyawa psikedelik yang bertindak sebagai halusinogen serotonergik untuk mempengaruhi suasana hati dan pikiran. Frank juga mengingatkan bahwa DMT merupakan senyawa dasar pembuatan serum Lazarus. Rocky. It produces DMT, which is the base compound for our serum. You know what the pineal gland is? Ketika senyawa tersebut dilepaskan dalam jumlah yang besar, baik secara alami ataupun injeksi serum Lazarus, DMT dapat menghasilkan perubahan kesadaran yang mendalam, halusinasi yang terasa nyata, perasaan seolah mengunjungi realitas alternatif dan pengalaman mendekati kematian, yang pada akhirnya membuat anjing itu mengalami kebingungan antara nyata dan tidak nyata. Atau sederhananya, senyawa DMT inilah yang berperan menghasilkan efek psikoaktif pada manusia, lalu menyebabkan seseorang bermimpi dalam tidurnya. Zoe juga meyakini bahwa ketika seseorang meninggal, senyawa DMT ini akan membantu jiwa membuka pintu menuju alam atau dimensi lain pasca kematian. Singkat cerita, setelah dilakukan pemindahan ulang terhadap Rocky, mereka mendapati bahwa serum Lazarus tertinggal di dalam aliran darahnya, yang seharusnya sudah menghilang setelah beberapa jam. Sama halnya seperti ketika kita habis meminum obat. Whoa, what's the HDR? 2.2 seconds. Selain itu, Clay juga menemukan terjadinya aktivitas tidak biasa di batang otaknya, yang mengarah pada gejala hipotiroidisme, agresi ekstrim yang bisa saja membuat anjing itu sangat berbahaya. It's alive! It's alive! Apa boleh buat, temuan itu pun memaksa mereka mengurung Rocky di dalam kandang karena khawatir anjing itu berubah menjadi gila. Shit! Malam itu, ketika Clay berjaga sendirian di lab, ia mendengar suara berisik di dapur lalu mendapati dapur dalam keadaan berantakan. Rocky? Tiba-tiba, Clay dikejutkan kemunculan Rocky yang berhasil keluar dari kandangnya dengan menunjukkan sikap agresifnya. Beruntung, anjing itu tidak sampai menyerangnya. Well, at least you're not overreacting. Overreacting my ass. Esok harinya, Clay melaporkan kejadian semalam pada rekan-rekannya, lalu meminta Zoe menyingkirkan anjing tersebut. Akan tetapi, Zoe justru menganggap Clay terlalu overreacting. Selain itu, ketika Eva lagi beres-beres, makanan yang disimpan di lemari atas berceceran di lantai, yang menurutnya seekor anjing tidak mungkin bisa melakukan hal tersebut. Subject shows signs of confusion, loss of appetite, and marked signs of aggression. Hari berganti hari, mereka terus melakukan pemantauan terhadap kesehatan Rocky. Saat ini, serum yang ada di dalam tubuhnya mulai menyebabkan ketidakseimbangan hormon, kebingungan, dan perilaku agresif. Serum itu juga membuat otak Rocky terus membuat jalur saraf baru pada tingkat yang belum pernah terjadi pada makhluk hidup manapun, sehingga membuat para peneliti itu mengalami kebuntuan atas apa yang terjadi pada Rocky. Dr. Wald, you hold up for a second. Esok paginya, Frank dipanggil rektor universitas bernama Daley untuk dimintai keterangan atas temuan dugaan pelanggaran perjanjian penggunaan dana hibah, yang rupa-rupanya dana hibah yang diberikan kepada Frank 4 tahun yang lalu seharusnya digunakan untuk mempelajari metode baru dalam menangani pembusukan saraf pada pasien koma, dan bukan untuk menghidupkan makhluk yang sudah tidak bernyawa. Selain melanggar perjanjian, Frank dianggap mengabaikan nilai-nilai moral di dalam masyarakat, karena tidak seharusnya Frank itu bermain layaknya Tuhan dengan melakukan eksperimen yang tidak disetujui. Bullshit. Nah, meski Frank mencoba menjelaskan inti dari tujuan penelitiannya, Frank tidak bisa mengelak ketika diberitahu bahwa di setiap sudut lab terdapat kamera pengawas yang memantau aktivitas mereka, serta data penelitian yang mereka unduh dari server laboratorium. Well, you must be Dr. McConnell. Yes. Tak lama berselang, rombongan pejabat dari Krelonis Industries datang ke lab untuk menyita semua data penelitian serum Lazarus bahkan komputer yang mereka gunakan.
Hey, that's personal property, man. Nah, jadi sekitar 2 jam yang lalu, Krelonis Industries baru saja menyelesaikan pembelian saham atas perusahaan farmasi yang memberikan dana hibah kepada Frank. Dan berdasar perjanjian hibah, setiap pelanggaran yang ditemukan Dewan Peninjau dapat membatalkan seluruh klaim kepemilikan, serta wajib memberikan hak kekayaan intelektual kepada perusahaan induk. What happened? Apa boleh buat, Zoe dan yang lainnya pun terpaksa menyerahkan hasil kerja keras mereka selama 4 tahun ini. You show up out of nowhere, videotape everything, and then poof. Awalnya, Zoe menuduh Eva adalah pihak yang membocorkan proyek Lazarus. Secara, Eva ini bukanlah bagian dari tim peneliti. Namun, anggapan itu segera dibantah oleh Frank. Ada kemungkinan justru pihak Warner Bros lah yang sengaja menjual penelitian ini kepada Krelonis Industries agar mereka mendapat uang banyak atas penjualan perusahaan. Menurutnya, serum Lazarus ibarat sebuah tambang emas, loncatan ilmu pengetahuan di bidang medis yang bisa merubah peta bisnis obat-obatan. Maka dari itu, ketika mereka sudah mengetahui penelitian ini berhasil, Krelonis Industries memanfaatkan kehilangan mereka untuk merebut serum tersebut dan akan memanfaatkannya untuk meraup keuntungan di masa depan. Nah, meski mereka kehilangan hampir seluruh data penelitian, masih ada kesempatan untuk memilikinya kembali, yaitu dengan cara menduplikasi uji coba pertama dengan melakukan percobaan kedua secara diam-diam di laboratorium. Untungnya, Zoe masih menyimpan sekantong serum Lazarus, dan mereka juga masih memiliki jasad seekor anjing yang disimpan di lemari pendingin laboratorium. We figured just in case. Working late? Singkat cerita, dengan dibantu Eva yang sebelumnya sempat mengambil kartu akses laboratorium, Eva berpura-pura kerja shift malam untuk membantu Frank dan yang lain masuk ke lab dari pintu belakang. Lagi pula, Eva ini bukan bagian dari tim peneliti, jadi satpam tidak memperdulikannya. Masuk ke dalam, mereka segera berbagi tugas. Frank dan Zoe menyiapkan peralatan, sementara Clay mengambil jasad anjing dan Nico menyalakan sistem serta mengawasi CCTV. Oxygen levels look good. Great, check on the guard, please. Setelah persiapan selesai, Zoe diberi kehormatan untuk menyalakan mesin. Okay, let's make some history. Event 1. Namun sangat disayangkan, Zoe malah tersengat aliran listrik bertegangan tinggi, hanya gara-gara lupa melepas cincin di jari manisnya. 360 joules! Do it! Berbagai macam upaya sudah mereka lakukan demi menyelamatkan Zoe, namun tiada hasil, yang pada akhirnya Zoe pun dinyatakan meninggal dalam insiden tersebut. Frank, what are you doing? Setelah merenung cukup lama, Frank memutuskan akan menghidupkan Zoe menggunakan serum Lazarus. Awalnya tidak seorang pun setuju dengan keputusan kontroversial tersebut. Mereka khawatir Zoe akan bernasib sama seperti Rocky. Tapi Frank gak peduli. Zoe sudah meninggal dan hanya ini kesempatan mereka untuk membawanya kembali ke dunia. Sebuah dunia yang dipenuhi pejabat korup dan pekok. Sialnya, ketika Frank baru selesai melakukan percobaan pertama, Nico melihat seorang satpam mendatangi lab, lalu meminta Frank dan yang lain bergegas mengamankan situasi. Tanpa menyadari, Zoe terlihat bergerak ketika Frank mencabut jarum di tubuhnya. Beruntung, satpam itu hanya memeriksa lorong ruangan, dan betapa terkejutnya mereka mendapati Zoe bangkit dari kematian. Zoe menatap Frank dalam keadaan bingung, lalu bertanya apakah dirinya baru saja dibangkitkan dari kematian. Frank membenarkan, namun karena mereka tidak memiliki banyak waktu, Frank meminta Clay segera melakukan diagnosa terhadap Zoe, lalu mendapati bahwa serum tersebut secara ajaib menyembuhkan segala penyakit di dalam tubuhnya. Hal yang sama seperti sembuhnya katarak di mata Rocky. Hanya saja, Clay melihat adanya aktivitas pertumbuhan saraf tidak biasa di dalam otaknya. I don't know, Frank, you want to come take a look at this? But that's too much neural activity. Yeah, that's too much. Selain itu, Nico juga mendapati otak Zoe bekerja 100%, dan berdasar mitos yang beredar, dikatakan bahwa manusia hanya menggunakan 10% dari kapasitas otaknya. Meski sebenarnya anggapan tersebut tidaklah benar, karena berdasar penelitian terbaru, manusia menggunakan seluruh otaknya, namun tidak semua bagiannya digunakan secara bersamaan. Setiap bagian otak difungsikan untuk tugas yang berbeda dan selalu aktif sepanjang waktu, meskipun hanya sekedar menjaga fungsi dasar seperti ketika istirahat ataupun tidur. Dan itulah kenapa otak disebut sebagai mahakarya super canggih di dalam tubuh manusia.
sangat efisien dan menggunakan energinya secara selektif untuk tugas yang dibutuhkan. Hanya saja, kapasitas otak manusia berbeda-beda pada setiap individu, bergantung pada seberapa sering manusia memaksimalkan kemampuan otaknya, seperti mempelajari hal-hal baru. Ya, meskipun ada juga manusia yang sudah menggunakan seluruh kapasitas otaknya tapi hasilnya malah zonk. Namun sebaliknya, jika seluruh bagian otak dipaksa bekerja secara bersamaan, maka bisa terjadi overheating, kejang, ketidakstabilan emosi, kelelahan ekstrim, bahkan kematian. Nah, semisal teman-teman itu lagi makan, tapi disambi main game dan nonton YouTube. Tentunya, teman-teman tidak akan bisa fokus pada ketiganya sekaligus. Dan jika tetap memaksa, maka teman-teman akan merasa lebih cepat capek dibanding menyelesaikan satu persatu. Belum lagi, kalau teman-teman kalah main game bisa merusak selera makan, meningkatkan asam lambung karena emosi, dan akhirnya sakit perut. Namun terlepas dari informasi tersebut, sesuatu yang dipermasalahkan Nico bukan tentang persoalan manusia hanya menggunakan 10% otaknya, melainkan anomali kenapa otak Zoe terus bekerja 100%, sementara dia hanya berbaring di kasur, dan anomali itulah yang harus mereka cari tahu penyebabnya. Selesai pemeriksaan, Zoe meminta Frank membawanya ke rumah sakit, tapi Frank menolak karena mereka akan melakukan tes ulang 1 jam ke depan. Nah, ketika Frank hendak memakaikan kalung Zoe tiba-tiba bisa mendengar isi pikiran Frank. Dan saat Zoe melihat sebuah pena di meja, pena itu bergerak seolah Zoe memiliki kekuatan psikis. Awalnya, Zoe mengira dirinya sedang berhalusinasi. Namun, ketika Zoe memfokuskan pandangannya pada teman-temannya, Zoe bisa mendengar dengan jelas apa yang sedang mereka pikirkan dan bicarakan. Dalam pikirannya, Eva merasa bersalah setelah menjadi bagian dari penelitian yang menewaskan seseorang. Clay khawatir Zoe akan bernasib sama seperti Rocky. Sementara Nico menduga Zoe yang mereka bangkitkan bukanlah Zoe yang sebenarnya, melainkan sesuatu yang lain, karena sebuah jiwa yang sudah meninggalkan tubuhnya tidak mungkin bisa dikembalikan. Maka dari itu, tidak seharusnya Frank itu melakukan sesuatu yang belum sepenuhnya ia ketahui. Namun, terlepas dari apa masalahnya, Frank meminta semua orang menunjukkan sikap seolah tidak ada masalah di hadapan Zoe, sambil mengamati perkembangan medisnya. Mendengar semua kecurigaan itu, Zoe meneteskan air mata, lalu pergi ke toilet untuk membersihkan tangannya yang terlihat menghitam. Nah, ketika Zoe melihat ke arah cermin, dirinya seolah melihat sosok yang bukan dirinya. Tiba-tiba, Rocky mendekatinya sambil menggeram. Karena merasa terancam, Zoe pun terpaksa membunuh anjing tersebut. Setelah itu, Zoe memberitahu Frank mengenai keanehan yang ia rasakan. Dia bisa mendengar pikiran orang, menggerakkan benda, bahkan kulitnya menghitam. Namun anehnya, ketika Zoe menunjukkannya pada Frank, tangannya kembali normal. Selain itu, Zoe juga menceritakan apa yang ia alami ketika meninggal. Saat itu, dirinya berada di suatu tempat di sebuah gedung di mana dirinya terjebak bersama orang-orang dalam sebuah kebakaran. Yang sebenarnya, apa yang ia lihat itu merupakan kenangan traumatis masa kecilnya. Zoe mengaku dirinya terjebak di tempat itu dalam waktu yang sangat lama, bertahun-tahun bahkan mungkin berpuluh-puluh tahun, dan terus mengulang kejadian yang sama setiap harinya. Padahal waktu kematian Zoe hingga ia dibangkitkan hanya selisih 1 jam saja. Nah, dari situlah Zoe menyadari neraka bukanlah tempat, melainkan sebuah dimensi di mana dirinya dipaksa mengulang kenangan paling traumatis tiada henti. Sampai akhirnya siklus itu pun berhenti ketika Frank membangkitkannya. Akan tetapi, alih-alih berterima kasih, Zoe justru menyalahkan Frank karena dirinya membawa sesuatu yang sangat berbahaya dari neraka ke dunia nyata. Meski Zoe berusaha mati-matian meyakinkan Frank menganggap Zoe hanya mengalami kebingungan, lalu membius Zoe agar dirinya bisa istirahat dengan tenang. Malam itu, ketika Eva baru saja menyelimuti Zoe agar tidak kedinginan, tiba-tiba saja ia berada di dalam memori masa kecil Zoe saat terjebak di dalam gedung yang terbakar. Di tempat itu, Eva melihat sosok kecil Zoe. Lalu di saat yang sama, sebuah tangan hitam menggenggam erat tangan Eva.
Beruntung Eva segera tersadar dari ilusinya, lalu mendapati ada bekas luka di tangannya seolah apa yang baru saja dialaminya adalah kejadian nyata. In this building, Owen. What the hell's going on, man? Setelah mendengar cerita Eva, Frank memberitahu Eva berada di dalam kenangan traumatis masa kecil Zoe. Hal itu lantas mengingatkan Eva pada perkataan Zoe yang menyebut ketika seseorang meninggal, tubuhnya akan menciptakan senyawa DMT yang membantu jiwa membuka pintu ke tempat lain. Eva menduga jiwa Zoe tidak mampu menembus pintu tersebut, yang pada akhirnya membuat Zoe terjebak di dalam mimpi buruknya sendiri. How's that possible, Frank? Serum itu tidak hanya membangkitkan Zoe dari kematian, tapi juga memberi Zoe kekuatan yang mengerikan dan bisa mengancam semua orang yang ada di sini. Frank sebenarnya bukan tidak ingin mempercayainya, tapi saat ini tidak ada yang bisa ia lakukan. Selesai mengobati lekanya, Clay memberitahu Eva, sejak ia menemukan kejanggalan aktivitas otak pada Zoe, ia menyadari bahwa serum tersebut ibarat sebuah kunci untuk membuka potensi terbesar otak manusia, bahkan mungkin menghubungkannya dengan dimensi lain. Secara teori, evolusi akan mengantarkan manusia melakukan hal-hal tidak masuk akal di masa depan, seperti mengembangkan kekuatan psikis, membaca pikiran, ataupun yang lainnya. Seharusnya hal itu membutuhkan waktu ribuan, bahkan mungkin jutaan tahun. Tapi dengan serum tersebut, otak manusia hanya butuh waktu sekejap untuk melakukannya. Someone's been watching us for... Lalu di saat yang sama, Nico mendeteksi seseorang meretas jaringan laboratorium, yang artinya seseorang mengetahui keberadaan mereka di tempat ini. Lalu di saat yang sama, Zoe berubah menjadi sosok yang menyeramkan dan agresif. Nah, mendengar Zoe berteriak, Nico berusaha menenangkannya, tapi Zoe justru membunuhnya dengan kekuatan telekinetik. Setelah itu, Zoe mematikan aliran listrik di laboratorium, membuat semua orang terjebak di dalam. Hilangnya Nico membuat Clay curiga Zoe melakukan sesuatu padanya. No, all this weird shit started happening. I wanna know! Tapi belum selesai ia bicara, Zoe menembakkan sesuatu ke dalam mulut Clay, membuatnya sesak nafas sebelum akhirnya meninggal. Suasana pun berubah semakin mencekam. Zoe menggunakan kekuatan psikisnya untuk meneror Frank dan Eva. Frank bergegas pergi ke laboratorium untuk mengambil obat bius, lalu berpura-pura bersikap baik pada Zoe untuk mengalihkan perhatiannya. Not your fault. Namun sayangnya, Zoe yang kini menguasai kekuatan pikiran bisa membaca rencana Frank lalu membunuhnya. Setelah itu, Zoe menyuntikkan serum Lazarus yang tersisa ke dalam otaknya, guna memperkuat kemampuannya kemudian memburu Eva, satu-satunya orang yang masih hidup. Sementara di balik tempat persembunyiannya, Eva menyiapkan racun untuk membunuh Zoe. Tapi sayangnya Eva keburu ketahuan lalu mengirim Eva ke dalam mimpi buruknya. Nah, di tempat tersebut Eva kembali bertemu dengan Zoe kecil. Saat melihat korek api di tangannya, Eva menyadari bahwa penyebab kebakaran gedung itu tak lain adalah Zoe itu sendiri. Eva lantas meminta Zoe membuka sebuah pintu yang ia yakini sebagai pintu keluar dari mimpi buruknya. Bersamaan dengan menghilangnya Zoe kecil, Eva tersadar dari ilusinya, lalu menyuntikkan racun ke tubuh Zoe yang seketika menewaskannya. Lalu tak lama berselang, datang seorang petugas pemadam kebakaran menyelamatkannya. Saat Eva memeluknya, ia mendapati tubuh Zoe menghilang entah kemana. Dan ketika Eva melihat petugas tersebut, petugas itu berubah menjadi sosok Zoe. Yang ternyata Zoe sudah menanamkan genjutsu alias ilusi pada Eva, yang membuat Eva seolah-olah berhasil membunuh Zoe. Padahal yang terjadi adalah sebaliknya. Zoe kemudian membunuh Eva, dan setelah itu Zoe membawa jasad Frank ke laboratorium untuk dibangkitkan menggunakan darahnya yang bercampur dengan serum Lazarus.
Nah, adegan ini seolah ingin memberitahu kita bahwa siklus kebangkitan dan teror belumlah berakhir. Karena besar kemungkinan setelah Frank dibangkitkan, Frank akan memiliki perilaku agresif seperti Zoe sebagai efek samping dari serum Lazarus. Namun yang menjadi pertanyaan, apakah benar Zoe berubah karena serum tersebut atau sesuatu yang lain? Jawabannya bisa ya, bisa tidak. Karena ending dari film ini bersifat ambigu dan terbuka untuk interpretasi, atau kita sebagai penonton bebas menebak apa yang terjadi selanjutnya. Secara teori, di dalam tubuh manusia yang hidup ada roh atau jiwa yang melekat, dan ketika seseorang meninggal secara spiritual, jiwanya akan pindah ke alam lain. Maka dari itu, ketika jasad seseorang yang sudah meninggal dibangkitkan, bukan berarti mereka mengembalikan jiwa yang telah pergi, dan yang kembali bisa saja sesuatu yang lebih gelap. Seperti yang dikatakan Zoe pada Frank sebelumnya, bahwa bangkitnya dia membawa sesuatu yang sangat mengerikan dari neraka atau dimensi lain ke dunia nyata. Nah, terlepas sosok itu adalah Zoe atau bukan, namun pada dasarnya otak manusia merupakan tempat menyimpan sebuah kenangan. Dan ingatan itulah yang membuat Zoe bersikap seperti dirinya sendiri untuk sementara waktu sebelum kejahatan mengambil alih dirinya. Pesan moral dari film ini adalah peringatan tentang kesombongan ilmiah, bahwa manusia terkadang berlebihan dalam melakukan sesuatu dan tidak seharusnya bermain dengan konsep hidup ataupun mati. Jika manusia bisa menghidupkan mereka yang sudah mati, tentunya sejarah yang kita ketahui akan berubah, yang mungkin saja akan menimbulkan kekacauan. Jadi biarlah rahasia yang sudah terkubur tetap terkubur selamanya sampai waktu mengungkapnya. Dan itulah alur film Lazarus Effect. Terima kasih udah menonton, sehat selalu buat teman-teman dan sampai jumpa di next video.